Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin sudah lama gak jemput ibu negara. Selasa, tanggal 23 April tahun 2024. Bab 3110. Semoga dirimu beruntung. Bab 7831 sampai bab 7835. Anak tua yang menyebarkan kekayaannya. Ketika Zhou Liangyun mendengar hal ini, dia tertawa sinis dan berkata dengan nada mencela diri sendiri, "Saya hanya paruh baya, dan sepertinya saya tidak layak menyandang gelar anak tua." Setelah itu, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, "Tuan Xiao, saya penasaran bagaimana saya mendapat julukan seperti itu." Melihat dirinya masih dalam kegelapan, Xiao Changkun mencibir dan berkata, "Bukankah kamu baru saja menerima Buddha perunggu dari dinasti Ming?" Zhou Liangyun mengangguk, "Saya menerimanya. Tetapi sebenarnya, itu bukan Buddha perunggu dinasti Ming, tetapi Buddha perunggu dinasti Song Utara dengan basis dinasti Ming." Xiao Changkun tertawa terbahak-bahak. "Dinasti Song Utara? Hahaha, kamu hanya berhenti tertawa sampai mati, manajerku Zhou." Zhou Liangyun berkata dengan serius, "Tuan Xiao, Buddha perunggu itu memang berasal dari dinasti Song Utara. Jika Anda tidak percaya, mengapa Anda tidak masuk dan melihatnya?" "Aku tidak ingin melihatnya." Xiao Changkun mengerutkan bibirnya. Sekarang telah tersebar di luar bahwa seseorang membuat Buddha perunggu dinasti Ming palsu dan ingin datang ke jalan antik untuk menimbulkan masalah. Dia pergi ke Jikingtang pertama. Tapi ternyata manajer Chen dari Jikingtang, "Saya melihat ada yang salah dengan barang tersebut, jadi saya tidak membelinya. Lalu orang tersebut membawakan barang tersebut kepada Anda, dan Anda membelinya, bukan?" Zhou Liangyun tiba-tiba mengerti dan berpikir dalam hati, "Sepertinya masalah yang menimpaku ini bukan hanya Xiao Changkun dan Zhang Ermao. Chen Yufei dari Jikingtang juga harus terlibat." Namun, dia tersenyum dan berkata, "Semua orang mengatakan bahwa Buddha perunggu itu palsu. Tapi menurut saya itu tidak palsu sama sekali. Jika Anda menemukan pembeli yang tepat, Anda masih bisa menjualnya dengan harga tinggi." Saat dia berbicara, dia berkata dengan sangat serius, "Jika pemilik barang ini mengetahui nilai sebenarnya dari barang ini, dia mungkin akan menyesal menjualnya dengan harga serendah itu seumur hidupnya. Namun, barang antik adalah sesuatu yang hanya bisa dibeli dengan harga tertentu. Sudah terlambat baginya untuk menyesalinya sekarang." Menyesal? Xiao Changkun sepertinya telah mendengar lelucon besar. Dia tertawa lama sebelum dengan sinis berkata, "Oh, manajer Zhou, saya tidak menyangka kamu menjadi semakin amatir setelah tidak melihat saya seperti itu. Lama sekali. Lihat penampilanmu sekarang. Bukankah kamu mirip denganku? Seperti para idiot di acara penilaian harta karun yang menggunakan kotoran anjing sebagai harta karun. Ratusan ribu ahli mengatakan bahwa kotoran itu hanya bernilai $1 paling banyak,
dan dia benar-benar terobsesi dengan pemikiran bahwa nilainya 100 juta. Zhou Liangyun tersenyum dan berkata, "Tuan Xiao, bisnis barang antik menguji penglihatan Anda. Beberapa barang mungkin berharga 100.000 bagi Anda, tetapi mungkin berharga 10 juta bagi yang lain. Itu tidak berarti bahwa Anda salah jika Anda melihat terlalu banyak, hanya jika Anda melihat hal yang benar. Orang-orang adalah pemenang sesungguhnya." Hei, benar, benar, Xiao Changkun mengangguk berulang kali, menunjuk jari-jarinya seperti pasien Parkinson. Tubuhnya terbentur, dan berkata dengan tidak sabar, "Karena kamu sudah gila, kamu tidak lagi tertarik, lingkaran profesional. Saya tidak bisa berbicara dengan Anda. Itu hanya omong kosong. Jadi, bukankah menurut Anda benda itu berasal dari dinasti Song Utara? Anda dapat mencoba menjualnya dan melihat apakah ada ketidakadilan. Datang dan belilah." Zhou Liangyun tersenyum dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Xiao, saya baru saja mencari pembeli. Jika barang ini cepat, mungkin akan terjual dalam 1 malam. Jika lambat, tidak akan memakan waktu lebih dari 3 hari." Wajah Xiao Changkun penuh dengan sarkasme, dan nadanya juga penuh dengan penghinaan ketika dia berkata, "Zhou Liangyun, kamu mendapat pukulan di matamu hari ini, dan kamu terkenal karena membawa barang-barang kemana-mana. Sekarang semua orang di pasar tahu bahwa barang-barang di tanganmu palsu. Meskipun orang bodoh pun tidak bisa membeli barang jelek seperti milikmu ini. Jadi kamu masih berharap bisa menjualnya. Sudah kubilang, kamu bahkan tidak bisa menjualnya seharga 50.000 yuan." Setelah itu, dia melihat ke arah Zhen Baosuan milik Zhou Liangyun yang kosong dan berkata dengan sinis, "Saya pikir Anda telah menghabiskan seluruh modal untuk membuka toko, bukan? Jika Anda menginjak jebakan ini, Anda akan memiliki ingatan yang lebih panjang. Mulai sekarang, jadilah orang yang rendah hati. Jika seseorang memukul Anda dengan vas pecah, Anda akan dikejar dan dipukuli. Dan Anda akan dihukum karena melakukan hal-hal buruk itu." Zhou Liangyun tahu bahwa Xiao Changkun pasti kesal karena dia telah menyinggung perasaannya sejak awal. Sebenarnya, itu bukanlah niat awalnya, tapi dia melakukannya sebagai upaya terakhir untuk membiarkan Ye Chen mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Jadi, dia menundukkan tangannya kepada Xiao Changkun dan berkata dengan jujur, "Tuan Xiao, Zhou lah yang paling tersinggung di masa lalu. Tetapi situasinya istimewa pada saat itu. Zhou juga bekerja untuk orang lain. Dan dia harus melakukan banyak hal. Aku ingin minta maaf padamu." Setelah mengatakan itu, dia mundur selangkah, membungkuk sedikit kepada Xiao Changkun, dan berkata, "Saya harap Anda, Tuan, memiliki banyak pengetahuan dan tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan Zhou. Di masa depan, Zhou mungkin memilikinya untuk tinggal di Jinling dalam waktu lama untuk mengemis makanan. Saya harap kita bisa mengesampingkan dendam lama dan menjadi teman."
Xiao Changkun berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa melepaskan dendam masa lalu. Tapi tidak mungkin menjadi teman. Kamu sangat tidak beruntung. Dan aku tidak bisa menyimpan dendam lagi padamu. Saat dia berbicara, dia mengubah topik dan berkata dengan dingin. Tapi, kamu tidak bisa tinggal di Jinling jika kamu mau. Setelah kejadian ini, kamu mungkin tidak akan bisa bertahan di industri ini. Jika aku jadi kamu, aku akan melakukannya segera tinggalkan Jinling dengan ekor di antara kedua kakiku. Atau bahkan tinggalkan provinsi ini dan pergi ke tempat yang jaraknya ribuan kilometer di mana tidak ada yang mengenalmu. Mulai lagi, dan mungkin masih ada yang bisa dimakan. Zhou Liangyun tersenyum dan berkata, "Mengapa Zhou makan di Jinling? Saya minta maaf atas perhatian Anda, Tuan Xiao. Saya hanya berharap setelah Anda pergi dari sini, Anda tidak akan menargetkan Zhou lagi. Zhou, terima kasih dulu." Xiao Changkun meringkuk dan berkata, "Tuanku punya banyak uang dan aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Jadi mintalah restumu sendiri." Saat dia mengatakan itu, Xiao Changkun memandang Zhou Liangyun dengan ekspresi kebencian di wajahnya dan menamparkan bibirnya dan berkata, "Ceka, Ceka, kupikir kamu adalah seorang master, tapi aku tidak menyangka kamu akan melakukannya. Menjadi sangat lemah, sungguh mengecewakan. Lupakan saja. Pulanglah. Sampai jumpa." Setelah itu, dia berbalik, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan meninggalkan Zhen Baosuan dengan langkah santai dan bangga. Zhou Liangyun melihat ke belakang, menghela nafas pelan, dan berpikir, melihat postur tubuhnya saat ini, dia seharusnya puas dan tidak akan berdebat dengan saya lagi. Tetapi jika dia tahu berapa harga jual barang ini, saya khawatir dia akan membenciku lebih dari sebelumnya. Melihat Xiao Changkun pergi, Ye Chen tidak tinggal lebih lama lagi dan turun dari kedai teh dan meninggalkan jalan antik. Ketika Ye Chen sampai di rumah, Xiao Changkun berada selangkah di depannya dan baru saja memarkir mobil. Seluruh wajahnya berseri-seri, bahkan di malam hari terlihat wajahnya berkilau, putih kemerahan, dan sangat lembab. Melihat Ye Chen, Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, "Oh, menantuku sayang, kamu juga kembali. Apakah kamu sudah makan malam?" Ye Chen berkata dengan santai, "Sudah makan, bagaimana dengan ayahmu?" Xiao Changkun menyentuh perutnya, mendecakkan bibirnya dan berkata, "Aku hanya sibuk mencari uang, dan aku belum makan malam." Ye Chen dengan sadar bertanya, "Hei, ayah sedang berbisnis hari ini. Dilihat dari kondisi mentalmu, bisnis seharusnya berjalan dengan baik." Xiao Changkun tersenyum bangga dan berkata, "Benar. Aku sudah lama tidak bergerak, tapi begitu aku bergerak, aku tidak akan pernah pergi dengan tangan kosong." Setelah mengatakan itu, dia membuka pintu dan berkata kepada Ye Chen, "Pergi, menantu,
pulanglah dan biarkan aku berbicara denganmu di depan ibumu dan Curan. Ye Chen mengangguk dan mengikuti Xiao Changkun melewati pintu. Begitu dia memasuki pintu, Malan menyambutnya dengan antusias. "Suamiku, kamu kembali." Setelah mengatakan itu, dia melihat Ye Chen mengikuti di belakang dan berkata, "Oh, menantu laki-lakiku yang baik juga sudah kembali. Apakah kalian berdua akan bekerja sama?" "Tidak," Xiao Changkun berkata sambil tersenyum. "Kami pergi untuk membicarakan urusan kami sendiri. Tapi kebetulan kami kembali." Setelah itu, dia berkata dengan ekspresi bangga dan bersemangat, "Sayang, saya mendapat 200.000 yuan dari transaksi hari ini, dan itu masih untung bersih." "Benarkah?" Mata Malan tiba-tiba melebar dan dia berseru, "Hanya dalam setengah malam, kamu menghasilkan 200.000 yuan. Suamiku, kamu luar biasa. Bagaimana kamu mendapatkan uang ini?" Xiao Curan, yang sedang duduk di ruang tamu, juga sedikit terkejut. Dia menghampiri dan bertanya, "Ayah, ada urusan apa lagi?" Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, "Ini bukan masalah besar. Saya hanya mengandalkan mata saya yang tajam untuk menemukan barang antik, dan setelah berpindah tangan, saya menghasilkan 20 yuan." Saat dia berbicara, dia berkata dengan sedikit penyesalan, "Hanya saja kekuatan finansial pembeli tidak terlalu kuat. Awalnya saya ingin memberinya 400.000. Tetapi saya tidak dapat mengatasinya karena dia tidak punya uang sebanyak itu lagi. Jadi saya harus mendapat penghasilan lebih sedikit." Malan berkata dengan cepat, "Ya Tuhan, laba bersih 200.000 yuan itu banyak. Banyak orang bekerja keras selama setahun dan masih belum bisa menghasilkan uang sebanyak itu." Setelah mengatakan itu, dia segera bertanya, "Suamiku, rencana penerbangan kita besok pagi tidak berubah, kan?" Xiao Changkun berkata, "Tidak ada perubahan. Jangan khawatir. Penerbangan akan terbang ke Dubai pada pukul 10.30 besok pagi, kelas 1, tiket sudah dibeli." Luar biasa, Malan bertepuk tangan dengan gembira. "Kita sudah bertahun-tahun tidak bermain, kita pasti bersenang-senang kali ini." Ye Chen menerima kata-kata itu dan berkata, "Ayah, Ibu, penerbangannya jam 10.30. Dan ada banyak prosedur penerbangan internasional. Kita seharusnya sudah sampai di bandara sekitar jam 8.30, kan?" "Ya," Xiao Changkun berkata, "saya mendapatkannya paling lambat jam 8.30. Dan saya naik pesawat jam 9.50. Ye Chen mengangguk. "Kalau begitu Curan dan aku akan mengantarmu bersama besok pagi." Xiao Curan juga berkata dengan cepat, "Ya, kami akan mengantarmu ke bandara bersama." Xiao Changkun tersenyum dan berkata, "Bagus sekali." Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Dubai tidak memerlukan visa. Jika kalian berdua tidak ada pekerjaan,
Mengapa tidak ikut dengan kami? Akan sangat menyenangkan bagi kami untuk bepergian bersama keluarga." Ketika Malan mendengar ini, dia merasa itu sangat dapat diandalkan. Kuncinya adalah membawa Ye Chen bersamanya. Ye Chen pasti akan membayar belanjaannya. Maka bukankah Ye Chen dan putrinya akan menyimpan uang itu untuk diri mereka sendiri dan Xiao Changkun? Xiao Curan tanpa sadar berkata saat ini, "Ayah, saya telah berada di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu, dan saya tidak banyak bertanya tentang urusan perusahaan. Saya bukan bosnya, dan para karyawan telah menggembalakan domba satu persatu. Jika saya tidak segera mengawasi, ayo, kembalikan pekerjaan mereka ke jalurnya. Perusahaan ini tidak akan bisa bekerja lagi." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, "Lagi pula, bukankah kamu dan ibu akan berbulan madu? Kami tidak akan cukup bersenang-senang denganmu. Jadi kamu pergi ke sana dulu kali ini, dan kita akan menjadi keluarga bersama lain kali. Ketika kita punya kesempatan, pergilah bersama." Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia berhenti memaksakan diri dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kalian anak muda harus tetap mengutamakan karirmu. Belum terlambat untuk beristirahat ketika karirmu mencapai level tertentu." Saat dia berbicara, dia berkata dengan gembira, "Saya menghasilkan sedikit uang hari ini. Suasana hati saya sangat baik sekarang. Saya pasti akan bersenang-senang saat keluar kali ini. Oh, sempurna, benar-benar sempurna." Bersambung.